Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Pada hari ini, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, akankah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, kita akan memasuki materi baru, yaitu materi teks hikayat. Sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, Ibu akan membahas mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis, dan 4.7 menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Peserta didik mampu menentukan pokok-pokok isi dalam cerita rakyat atau hikayat. 2. Peserta didik mampu menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Dan 3. Peserta didik mampu menceritakan kembali cerita rakyat atau hikayat menggunakan bahasa sendiri dalam bentuk sinopsis. Baik, selanjutnya ada pertanyaan nih. Kenapa harus mempelajari teks hikayat? Nah, jawabannya itu yang pertama, karena teks hikayat merupakan warisan budaya nenek moyang kita. Maka kita harus melestarikannya dengan tetap mempelajari teks hikayat. Lalu yang kedua itu karena di setiap cerita dalam teks hikayat terdapat amanat yang bisa kita ambil hikmahnya sebagai pelajaran dalam kehidupan, supaya kita dapat mencontoh hal-hal baik yang dilakukan tokoh dan membuang hal-hal buruk yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita teks hikayat. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai pengertian teks hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab haka yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Di dalam hikayat terdapat banyak hal-hal yang tidak masuk akal serta dipenuhi dengan keajaiban. Nah, dari sini kita sudah mengetahui nih bahwa teks hikayat adalah sebuah teks yang isinya tentang cerita atau yang menceritakan atau teks yang bercerita mengenai hal-hal yang tidak masuk akal serta dipenuhi dengan keajaiban. Nah, hal-hal yang tidak masuk akal serta dipenuhi dengan keajaiban itu yang seperti apa ya, Bu? Nah, umumnya hal-hal yang tidak masuk akal serta dipenuhi dengan keajaiban ini itu dikisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seorang tokoh lengkap dengan keanehannya, kesaktiannya, dan juga mukjizat-mukjizat yang mungkin diterima oleh para tokoh-tokoh dalam cerita hikayat. Nah, seperti yang gambar kalian lihat sekarang ini juga lekat nih dengan pengertian teks hikayat, yaitu mengenai hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, kalau seorang raja itu pasti umumnya atau seharusnya dipimpin oleh seorang manusia. Tetapi di gambar ini, seorang raja dipimpin oleh seekor singa. Nah, berarti sangat berkaitan nih dengan pengertian teks hikayat, yang mana hal tersebut tidak masuk akal. Iya, selanjutnya masih dengan pengertian teks hikayat nih. Hikayat tersebut mulai berkembang pada masa Melayu klasik, sehingga banyak kata yang ada dalam hikayat itu mengandung bahasa Melayu klasik yang terkadang susah untuk dimengerti. Nah, di sini sudah jelas ya, Melayu klasik. Klasik berarti
itu sudah zaman dahulu gitu kan ya. Kita tidak mengalami zaman ini. Jadi apabila kalian membaca teks hikayat, ada beberapa kata-kata yang sekiranya kalian tidak pernah dengar atau kalian tidak tahu artinya. Nah, berarti itu sudah menandakan bahwa teks hikayat ini pasti menggunakan atau terdapat kata-kata yang mengandung bahasa Melayu klasik yang terkadang susah untuk dimengerti, yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Dari pembahasan kita bersama mengenai pengertian teks hikayat sebelumnya, nah kita dapat simpulkan bersama-sama nih. Jadi, teks hikayat adalah cerita yang menggunakan bahasa Melayu klasik yang menonjolkan kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik teks hikayat. Karakteristik yang pertama, menggunakan bahasa Melayu klasik. Kenapa sih kok menggunakan bahasa Melayu klasik, nggak menggunakan bahasa sehari-hari aja yang kita tahu gitu kan? Karena sebelumnya kita sudah bahas kan kalau bahasa Melayu klasik ini mungkin kita tidak tahu gitu artinya, dan kita bahkan mungkin baru mendengarnya sekali gitu saat membaca teks itu. Kenapa sih menggunakan bahasa Melayu klasik? Nah, hal ini dikarenakan teks hikayat berkembang pada abad ke-18 Masehi. Nah, pada abad ke-18 ini, bahasa Melayu klasik itu menjadi salah satu bahasa utama. Jadinya, secara tidak langsung teks hikayat yang sedang berkembang pasti menggunakan bahasa Melayu klasik yang juga sedang menjadi bahasa utama. Karakteristik yang kedua yaitu istana sentris. Istana sentris ini memiliki maksud bahwa pusat cerita dalam teks hikayat itu berada di dalam lingkungan istana yang seringkali bertema dan berlatarkan kerajaan. Nah, bertema dan berlatarkan kerajaan ini biasanya dibuktikan dengan tokoh-tokoh yang diceritakan dalam teks hikayat, seperti raja, ratu, pangeran, atau putri sebagai anak-anak raja, atau bisa juga ada para pelayannya yang bekerja di dalam kerajaan tersebut. Karakteristik yang ketiga yaitu prologis atau kemustahilan. Nah, ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak logis atau juga tidak bisa diterima nalar yang terdapat dalam teks hikayat. Contohnya itu seperti bayi lahir disertai pedang dan panah. Gak mungkin dong ya, bayi baru lahir di samping kanan kirinya atau dia memegang pedang dan panah, itu gak mungkin gitu kan. Nah, contoh kedua itu seorang putri keluar dari gendang. Sangat tidak mungkin sekali, karena yang seperti kita ketahui bersama di ilmu pengetahuannya juga, seorang putri atau seorang bayi itu keluar dari rahim ibunya, bukan dari gendang, ya kan? Jadi kedua hal tersebut merupakan contoh yang biasanya ada dalam teks hikayat gitu kan. Hal-hal yang tidak logis, tidak bisa diterima oleh akal, dan tidak bisa diterima nalar juga. Karakteristik yang keempat yaitu kesaktian. Kesaktian ini dapat ditemukan pada para tokoh dalam teks hikayat. Contohnya, Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Di sini dapat terlihat nih ya, sudah jelas bahwa Syahperi ini memiliki kesaktian gitu, sangat sakti Syahperi ini karena bisa mengalahkan Garuda yang ukurannya pasti sangat besar, karena Garuda ini mampu merusak sebuah kerajaan. Karakteristik yang kelima yaitu anonim. Nah, anonim di sini memiliki maksud bahwa teks hikayat atau hikayat yang kita baca atau temukan itu tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Kenapa tidak diketahui ya Bu namanya
si pengarang dan penceritanya. Nah, hal tersebut dikarenakan hikayat ini disampaikan secara lisan dari turun-temurun. Jadi dari mulut ke mulut cerita tersebut disampaikan. Jadi kita tidak tahu kan ya siapa yang memulai atau membuat cerita tersebut. Karakteristik yang keenam atau karakteristik yang terakhir yaitu arkais. Nah, arkais di sini dimaksudkan sebuah kata ya, kata arkais. Nah, kata arkais ini berkaitan dengan bahasa yang digunakan pada masa lampau. Contohnya itu ada hatta, maka, titah, upeti, bejana, syahdan, serta juga sebermula. Nah, contoh-contoh kata tersebut mungkin kalian baru pertama kali mendengarnya atau kalian baru tahu gitu ada kata tersebut. Nah, karena kata-kata tersebut itu sudah jarang dipakai atau sudah tidak digunakan lagi dalam komunikasi pada masa kini. Jadi sangat dimaklumi ya kalau misalkan kita baru tahu ada kata-kata tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Nah, nilai-nilai yang terkandung ini berkaitan erat dengan nilai-nilai positif yang berfungsi untuk membangun kepribadian baik bagi para pembacanya. Nah, nilai-nilai yang terkandung yang pertama yaitu ada nilai religius yang berkaitan dengan ajaran agama atau kepercayaan pada Sang Maha Pencipta. Nilai religius ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata atau konsep mengenai Tuhan, makhluk goib, dosa pahala, serta surga neraka. Nilai religius ini juga mengajak pembacanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan, Sang Pencipta alam. Yang kedua yaitu nilai moral, berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila. Nah, nilai moral ini berisikan anjuran untuk selalu berbuat baik, membela kebenaran, pantang berbohong, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, itu ada nilai sosial yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan makhluk sosial. Nah, ini melekat dengan ajaran saling tolong-menolong, membantu yang lemah, bersedekah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu nilai budaya, berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Contohnya, di sebuah masyarakat atau di dalam lingkungan masyarakat, ada yang percaya bahwa dilarang untuk meninggalkan atau menentang nilai yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, atau takut kalau meninggalkan hal tersebut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Jadi nilai budaya ini pasti lekat selalu dengan adat istiadat, kebiasaan, dan budaya dari masyarakat tertentu. Nilai-nilai yang terkandung yang kelima yaitu nilai pendidikan. Nilai ini mengajarkan pentingnya menguasai ilmu pengetahuan. Nah, ini berguna untuk memecahkan segala persoalan dalam hidup. Yang biasanya kalau di dalam teks hikayat itu diceritakan dengan kebijaksanaan para tokoh. Nah, tokohnya ini biasanya orang-orang yang berilmu. Lalu nilai-nilai yang keenam itu ada nilai patriotik. Nilai ini berkaitan dengan sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban dari para tokoh yang ada dalam teks hikayat. Yang ketujuh itu ada nilai ekonomi, berkaitan dengan usaha manusia untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari ya, untuk bertahan hidup. Lalu nilai yang terakhir yaitu nilai politik, berkaitan dengan kekuasaan dan meraih kemenangan. Pembahasan selanjutnya yaitu menulis kembali isi teks hikayat dalam bentuk sinopsis. Nah, sebelum kita mengetahui tahapan-tahapan bagaimana caranya menulis kembali isi dengan sinopsis ini, kita ketahui bersama-sama dulu nih, apa sih sinopsis itu?
Mungkin dari kalian juga sudah tahu ya sinopsis itu apa, kalian juga pernah melakukan kegiatan sinopsis ini, tapi kita bahas bersama-sama lagi ya. Sinopsis atau sinopsis berasal dari kata sinopikal yang memiliki arti ringkas. Nah, berdasarkan asal kata itu, sinopsis diartikan sebagai ringkasan pada suatu materi tulisan yang panjang, baik fiksi maupun non-fiksi, dan ditulis dalam bentuk narasi. Jadi, dari tulisan yang panjang, baik itu tulisan fiksi maupun non-fiksi, kalau sudah kita tulis melalui proses sinopsis, itu pasti lebih ringkas atau lebih pendek gitu kan ya tulisannya. Nah, tetap ditulisnya dalam bentuk narasi. Setelah kalian mengetahui apa itu sinopsis, nah kita lanjut ke pembahasan langkah-langkah menulis sinopsis. Yang pertama, pastinya kalian harus menonton, mendengarkan, atau membaca serta memahami hikayatnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kalian bisa mencatat isi pokok atau peristiwa penting yang terdapat dalam hikayat tersebut. Jadi, peristiwa penting yang menurut kalian harus dituliskan atau nanti dapat dijadikan sinopsis, itu bisa kalian catat terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, setelah kalian mencatat isi pokok atau peristiwa penting sebelumnya, di langkah ketiga ini, kalian akan mengembangkan isi pokok atau peristiwa penting menjadi kalimat yang lebih ringkas, padat, jelas, menarik, dan mudah dipahami. Jadi mungkin kalau di langkah kedua, kalian masih mencatatnya itu dalam bentuk paragraf yang panjang atau paragraf yang sangat pendek gitu, hanya disebutkan peristiwanya. Nah, di langkah ketiga ini kalian bisa mengembangkan gitu ya. Bisa menjadi kalimat disajikan lebih ringkas, padat, jelas, menarik, dan pastinya mudah dipahami. Lalu langkah yang terakhir yang harus selalu diingat, sinopsis itu tidak boleh menyimpang atau mengubah isi keseluruhan. Jadi isi dalam sinopsis itu harus sama dengan hikayat atau teks hikayat aslinya. Baik, setelah kita membahas secara panjang lebar nih mengenai teks hikayat dan bagaimana menceritakan kembali teks hikayat atau cerita hikayat yang didengar atau ditonton dalam bentuk sinopsis, selanjutnya kita akan menonton terlebih dahulu salah satu contoh cerita hikayat yang berjudul Hikayat Bunga Kemuning. Pada zaman dahulu, ada seorang raja bijaksana yang memiliki 10 putri cantik. Namun, mereka tidak didik dengan baik karena kesibukannya dalam memimpin kerajaan. Putri-putri sang raja yang nakal dan manja diasuh oleh inang pengasuh karena istri raja sudah meninggal dunia. Putri-putri itu dinamai berdasarkan nama-nama warna. Putri sulung bernama Jambo. Adik-adiknya bernama Jingga, Nila, Hijau, Kelabu, Oranye, Merah, Merona, dan Kuning. Agar mempermudah sang raja untuk mengenali mereka, semua putri memakai baju yang berwarna sama dengan nama mereka. Berbeda dengan kakak-kakaknya, Putri Kemuning selalu riang dan ramah. Suatu hari, raja ingin pergi jauh untuk waktu yang lama. Ia pun meninggalkan putri-putrinya. Raja menanyakan oleh-oleh apa yang diinginkan putri-putrinya. Kesembilan putri pun meminta oleh-oleh yang mahal kepada ayahnya. Hanya Putri Kemuning yang tidak meminta apa-apa, selain ayahnya untuk pulang kembali dengan selamat. Saat raja pergi, para pelayan sibuk melayani kakak-kakak Putri Kemuning yang malas dan nakal. Oleh karena itu, pelayan tidak dapat membersihkan taman istana. Melihat kondisi tersebut, Putri Kemuning hendak membersihkan taman istana. Putri Kemuning sedang menyapu. Dilihat kakak-kakaknya, ia ditertawakan dan dilempari sampah. Namun ia diam saja dan menyapukannya lagi. Selama berhari-hari, hingga kepulangan sang raja, kakak-kakak Putri Kemuning tetap bermalas-malasan. Putri Kemuning
yang melihat kejadian tersebut ikut merasakan kelelahan para pelayan. Putri Kemuning memarahi kakak-kakaknya, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Saat sang raja kembali, Putri Kemuning sedang merangkai bunga di teras istana. Raja menghampiri Putri Kemuning. Ia bersedih ia tidak dapat memberi Kemuning batu berwarna kuning. Sang raja sudah mencari di berbagai negeri. Ia hanya dapat memberinya batu hijau. Namun, Putri Kemuning menerimanya dengan senang hati dan lebih mementingkan bahwa ayahnya pulang dengan selamat. Saat kakak-kakak Putri Kemuning datang mencari hadiah mereka, tidak ada yang peduli terhadap Putri Kemuning sama sekali. Keesokan harinya, Putri Hijau iri melihat Kemuning dengan perhiasannya yang berwarna hijau. Mendengar Putri Kemuning bicara bahwa ayahnya yang memberikannya, ia pun marah dan menghasut ke-8 putri agar mengambil perhiasannya. Putri Kemuning dipukuli kepalanya hingga meninggal dunia. Semua kakak Putri Kemuning menguburkan adik mereka dan kalung batu hijau di taman istana. Sang raja bingung akan hilangnya Putri Kemuning. Lalu ia menyuruh para pengawal untuk mencarinya. Raja bersedih karena Putri Kemuning tidak dapat ditemukan selama berbulan-bulan. Raja mengirim anak-anaknya ke negeri jauh agar belajar budi pekerti. Raja pun sendiri sedih memikirkan putrinya yang hilang tanpa jejak. Pada suatu hari, sang raja menemukan sebuah bunga yang berwarna kuning, berkilau dan wangi di atas kuburan Putri Kemuning. Karena bunga tersebut mengingatkan Putri Kemuning, sang raja menamakannya bunga kemuning. Bunga kemuning mempunyai berbagai manfaat, yaitu untuk mengharumkan rambut, dapat dijadikan kotak-kotak indah, serta dapat dijadikan bedak. Setelah kita menonton cuplikan mengenai hikayat bunga kemuning, nah, mari kita berlatih menentukan pokok-pokok isi, nilai yang terkandung, dan menulis sinopsis dari contoh hikayat yang telah ditonton sebelumnya. Pokok-pokok isi yang pertama akan kita bahas yaitu tokoh dalam hikayat bunga kemuning. Jadi dalam hikayat bunga kemuning ini ada Raja, Putri Jambon, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, Putri Kuning, dan para inang. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat bunga kemuning. Nah, nilai-nilai yang terkandung ini ada 3. Ada nilai moral, nilai sosial, dan nilai pendidikan. Kalau untuk nilai moralnya itu, bersikaplah sopan kepada orang lain, harus saling menyayangi terhadap sesama keluarga, bersikaplah jujur dalam keadaan apapun. Untuk nilai sosialnya, salinglah tolong-menolong terhadap sesama. Nah, untuk nilai pendidikannya, belajarlah budi pekerti supaya menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dan dapat saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada daftar isi pokok atau peristiwa penting dalam hikayat bunga kemuning. Jadi salindia yang sedang kalian lihat dan 2 salindia selanjutnya yang akan kalian lihat nanti itu berisi daftar isi pokok atau peristiwa penting yang ada dalam hikayat bunga kemuning, dan nantinya daftar isi pokok tersebut dimasukkan ke dalam sinopsis yang akan dibuat. Nah, setelah kalian sudah melakukan proses untuk menentukan tokoh, menentukan nilai-nilai yang terkandung, lalu mendaftarkan atau mencatat isi pokok yang ada dalam hikayat yang sudah ditonton sebelumnya. Nah, ini merupakan hasil sinopsis atau hasil rangkaian yang tadi sebelumnya isi pokok atau peristiwa penting didaftarkan.
Nah, digabungkan menjadi satu ke dalam bentuk sinopsis yang sekarang kalian lihat saat ini. Nah, dari bentuknya video ya awalnya, lalu dibuat sinopsisnya ke dalam bentuk teks. Nah, kalau ke dalam bentuk teks berarti dari teks yang sudah lumayan panjang isinya, nah kalian lebih singkat lagi atau diceritakan kembali lebih singkat ke dalam bentuk sinopsis. Jadi, langkah-langkah untuk menceritakan kembali dalam bentuk sinopsis pastinya harus didahului pertama dengan membaca, menonton, atau memahami cerita hikayatnya terlebih dahulu, lalu didaftarkan isi pokok atau peristiwa penting yang ada dalam cerita hikayat yang akan dituliskan dalam sinopsis. Nah, selanjutnya baru dirangkai apa yang sudah didaftarkan di dalam isi pokok atau peristiwa penting tersebut dirangkai menjadi satu ke dalam bentuk sinopsis. Nah, harus selalu diingat sinopsisnya itu harus jalan ceritanya sesuai dengan yang aslinya dan sinopsisnya itu harus lebih ringkas dari teks yang sebelumnya. Sekian pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan terdapat kekurangan dan kesalahan dalam berkata-kata. Untuk kalian selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.